Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 4 sekarang. Halaman 76. Ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini ya, atau langsung tap di channel, masuk ke dalam channel, lalu dicari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke. Kita akan bahas. Sangat menarik ya. Belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia, ya dong. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ya, ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Ya, ini kalau di petanya ini adalah Vietnam dan Thailand. Nah, di atasnya Indonesia. Nah, ini Vietnam, dari sini Thailand. Nah, Thailand lebih luas ya daripada ini Vietnam, terus di kanannya di sini ada Laos, ya ada Kamboja, nah di kanannya lagi baru Vietnam, ya terpisah antara Laos dan Kamboja. Dari sini jelas Thailand lebih luas ya, Thailand sampai ke bawah lah, ya di perbatasan dengan Malaysia juga dia, ya berbatasan dengan mepet dengan Myanmar ya, jadi pantainya yang sebelah sana milik Thailand, yang sebelah sana milik Myanmar. Oke. Kita akan bahas Vietnam dulu. Vietnam ini adalah pernah berperang dengan Amerika dan menang di tentara Vietcong istilahnya ya. Jadi pernah mempermalukan tentara Amerika dia. Vietnam, keadaan sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar negara Vietnam. Jadi orang Vietnam atau etnis Vietnam ya. Mereka disebut juga Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai ya, orang Hoa atau etnis Tionghoa ya tinggal di daerah rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dulu dipakai pria dan wanita. Sekarang kebanyakan dipakai wanita. Nah, sekarang Thailand. Keadaan sosial budaya Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai Lao, Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha, Theravada, ada juga yang memeluk Islam, Kristen, Hindu. Ya, bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah wisata. Banyak wisatawan mancanegara berkunjung, mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya. Ya, misalnya pantai Pattaya. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis Vietnam ya, di sebelumnya kan ada ya keadaan geografisnya di bacaan sebelumnya. Dan Thailand bersama dengan temanmu lakukan analisis sederhana tentang hubungan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Kita mulai dari Vietnam ya, keadaan geografisnya dulu. Ya, kita kerjakan di sini saja. Ya, keadaan geografis ini tadi halaman berapa ya? Halaman 77. Ya, halaman 77. Ya, saya lebih suka pakai merah saja. Oke, Vietnam dulu. Vietnam, keadaan geografis. Keadaan geografis yang bisa kita ambil intisari dari pembacaan sebelumnya adalah, ini saya sudah bikin catatan, luasnya ya kurang lebih 331.210 km persegi. Ya, luas ya Vietnam. Dibanding Singapura maksud saya. Kalau dibanding Muang Thai lebih luas. Ya, bagian utara adalah pegunungan. Ya, bagian utara pegunungan dan bagian selatan adalah bagian selatan itu adalah dataran rendah yang subur.
Oke. Kemudian sungai utamanya sungai adalah Mekong. Ini yang bikin jadi subur itu, Mekong dan Sangka. Nah, kemudian selain keadaan geografis, kita juga akan bicarakan kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya. Oke. Poin-poin apa aja yang bisa kita catat di sini? Kondisi sosial budaya ya, kebanyakan adalah orang Vietnam, penduduk kebanyakan orang Vietnam yang disebut ya Viet atau King. Ya, tadi ada di situ di atas. Kemudian selain itu penduduk Tao apa Tiong gitu tadi. Penduduk Tao, Toa. Ya. Selain itu ada penduduk, ya, kita lihat di sini aja daripada keliru. Toa apa Tao tadi. Nah, Hoa apa Toa? Hoa, etnis Tionghoa. Hoa atau etnis Tionghoa. Oke. Nah, pakaian wanita Aodai. Ao ini salah satu karakter di Boruto, sudah meninggal sekarang. Ao. Oke ya, Ao. Oke. Ao. Analisis sekarang. Analisis di sini aja analisis. Hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Ya, karena dilewati sungai ya Mekong dan Songgam ya, sehingga daerahnya subur dan mata pencarian paling banyak adalah sebagai petani ya, dan mata pencarian penduduk pada umumnya adalah petani, penyangga tatanan negeri. Petani. Nah, itu singkatan menurut Pak Karno. Oke. Sungai Kong yaitu karena dilewati sungai pada dataran rendah ya, sehingga menjadi di dataran rendah ya, kan ada dua daerah, dataran tinggi dan rendah Vietnam. Nah, di dataran rendahnya di sini ada sungai. Mana sungainya? Nggak kelihatan ya kalau di pesat. Ini Hanoi. Sungainya mana ini? Nah, dan kali aja kita cari ya. Ini. Nah, ini sungai ya. Nah, ini adalah sungai. Nah, ini sungainya ya. Salah satu sungainya. Ini daerah persawahan ini. Sebanyak ini semua sawah-sawah ini. Ya. Sawah-sawah.
karena memang dapat pengairan dari sungai. Terus ini yang dataran tinggi daerah sini nih. Yang subur itu daerah selatan. Kalau yang di sini enggak begitu ya. Ini sungai juga ini. Tapi enggak terlihat persawahan ya. Yang sana tadi yang subur dan luas loh wilayah persawahannya loh, ini enggak begitu ya. Di pusat pemerintahnya juga bukan persawahan. Ini terlihat persawahan ini ya. Sungai apa ini? Nah, enggak begitu kelihatan. Ini kan sungai juga. Ini sungai ya, terlihat persawahan. Subur lah ini juga. Ya. Sungai-sungainya. Di daerah sini ya. Nah, ini kalau kita zoom sawah-sawah ini. Ini yang membuatnya sangat subur itu dekat dengan sungai. Ini sawah-sawah ya. Oke. Jadi daerah agraris ini sudah masuk mana ini? Cina. Oke. Loh, daerah segini subur semua, bandingkan hampir sejawa. Daerah suburnya. Oke. Analisis sudah ya. Thailand sekarang. Thailand kita mulai dari kondisi geografisnya. Sekarang Thailand. Ya, dari membaca di bacaan sebelumnya ya. Ini kita lihat Thailand itu daratan dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama adalah dataran rendah bagian tengah ya, dataran rendah bagian tengah ya. Terus kemudian ada pegunungan bagian utara dan barat, bagian utara dan barat, dan ya, bukan atau, dan barat. Bikin dannya kok jelek amat. Kemudian pegunungan kapur, dan satu lagi pegunungan tanah genting ya, tanah genting Kra. Ya, kita lihat dulu. Sekarang kita ke Muang Thai, Thailand. Ya, bagian tengah di sini dataran rendah. Ya, dilihat ya, di sini dataran rendah bagian tengah. Jadi warnanya agak terang. Dataran rendah. Akhirnya ada sungai juga besar. Banyak pertanian kalau dataran rendah biasanya. Padi gitu. Ya, dataran rendah, kita zoom dari sini. Pertaniannya maju ya. Sawah sekian banyak. Oke. Ini sampai memanjang ke bawah loh. Nah, di dekatnya sini pasti ada sungai-sungai juga untuk mengairi sawah. Persawahan ya. Makanya kadang-kadang kita impor bahan makanan dari Thailand, dari Vietnam, karena memang banyak ini sumber ini daerah pertaniannya. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian bagian utara dan barat adalah pegunungan. Coba utara dan barat. Nah, ini pegunungan bagian utara.
Utara dan barat. Ini utara dan barat itu pegunungan yang lebih jauh ini. Ya, ini pegunungan. Utara dan barat pegunungan. Ya, bagian tengah adalah dataran rendah. Kita kembali ke sini lagi. Sungai utama adalah sungai utama adalah sungai Chao Phraya, ya, dan sungai Jimun. Sungai Ci dan Sungai Mun gitu loh. Sungai Ci, Sungai Mun. Nah, ini sungai. Karena adanya sungai-sungai ini akhirnya kan bisa untuk mengairi persawahan. Sekarang keadaan sosial apa ya? Keadaan sosial budaya. Sosial budaya. Ya, kita mulai dari apa ini? Agama ya. Agama secara umum paling banyak Buddha ya. Paling banyak Buddha. Mayoritas Buddha. Buddha apa tadi? Buddha Theravada. Ya, selain itu ada Islam, Kristen, dan Tao ya. Islam, Kristen, dan coba kita lihat di sini aja. Tadi sempat saya lihat ada Islam, Kristen, dan Hindu ya, Hindu dan Hindu dan Hindu. Bahasa resmi bahasa Thai ya, tadi ada di sini ya. Bahasa Inggris diajarkan sekolah. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa nasional adalah bahasa Thailand. Bahasa nasional kita aja ya, adalah bahasa Thailand. Bahasa Inggris juga diajarkan, di sekolah kayak kita ya. Kemudian disebut sebagai negeri gajah putih, dikenal dengan negeri gajah putih, dengan negeri gajah putih. Nah, karena Thai sendiri artinya kebebasan. Di sana orang bebas menentukan jenis kelamin ya. Ada 18 jenis kelamin di sana. Ini yang cukup menarik ya. Ternyata di sana ada 18 jenis kelamin. Ada laki-laki, perempuan, laki-laki yang suka perempuan, laki-laki yang suka laki-laki, laki-laki yang suka perempuan tapi yang berpenampilan seperti laki-laki, dan macam-macam. Ini kacau ini. Ya. Di sana ada 18 jenis kelamin, bisa dilihat di Google itu ada ya. Terus tinju, tadi sempat ada di bacaan olahraga tinju tradisional itu adalah Muay Thai. Nah, biasanya tinju kan hanya pakai tangan, kalau Muay Thai ini boleh pakai kaki. Ya, jadi tinju sambil tendang, tindang atau tenju ya, tinju tapi boleh pakai kaki, asli Muay Thai ya. Sekarang mari kita analisis ya. Yang jelas keragaman terjadi ya, keragaman sosial ya, karena wilayahnya luas, maka banyak keragaman
ya, penduduk atau etnis, sosial, ya, terus agama, ya, ya, di situ agama juga macam-macam, ya, dan keragaman ini dan keragaman ini geografi, keragaman kenampakan alam. Seharusnya kenampakan alam kita dahulukan ya. Keragaman kenampakan alam. Tadi kan dibagi menjadi 4 daerah ya, ada pegunungan, genting kera dan macam-macam. Karena wilayahnya memang luas, ya. Enggak seluas Indonesia tapi luas, ya. Oke, terus merupakan tujuan wisata karena memiliki pantai Pattaya ya, karena memiliki beberapa objek wisata terutama Pattaya ya, objek wisata terutama Pattaya. Ya, terutama yang terkenal adalah pantai Pattaya, adalah pantai Pattaya, ya, dan mempunyai ikon yang jelas ya, gajah, ikon wisatanya. Maka Thailand juga menjadi tujuan wisata. Tujuan wisata dunia. Ya, yang terkenal di sana gajah ya. Ya, dengan ikonnya gajah. Kalau kita Thailand, kita dapatkan oleh-oleh dari Thailand. Nah, entah itu gantungan kunci atau mungkin yang tempelan di kulkas, itu biasanya karakter gajah. Kita tuliskan ya di sini ya, memiliki ikon ya wisata gajah ya, memiliki wisata gajah. Ya. Kalau Singapura kan Merlionnya itu kan kayak bikinan ya, kayak fiksi gitu ya. Tapi kalau ini gajah ini beneran. Bacalah bacaan di bawah ini. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan di bacaan. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis yang menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk membangun sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting ya. Kalau kita lihat ya, memang mereka berdekatan dan semuanya ditopang oleh sungai ya dan daerah yang subur. Ini Kamboja ya, Thailand, dan di sini Vietnam. Nah, daerah sini ini pusat pertanian ini ya, pusat pertanian. Agak saya geser ke sini dikit ya, ini pusat pertanian karena ada sungai-sungai besar yang mengairi dan daerahnya subur. Nah, ini sungainya besar sekali ya. Ya, dan daerahnya ini Mekong River, Mekong. Nah, ini Sungai Mekong. Sungai Mekong berarti di sini. Nah, dari Kamboja ya, dari sini ya, ke Kamboja terus ke Vietnam. Dan ini ya termasuk daerah subur juga ini, subur ya. Kita kembali ke teks lagi. Nah, sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life. Pertanian adalah hidup manusia. Nah, di sini ya. Agriculture is the human life. Itu kata Raja Bhumibol Adulyadej.
bacanya agak susah ya, dari Thailand. Yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai 39% dari seluruh total tenaga kerja, ya, dari Encyclopedia Nation 2001, Library of Congress 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 97 sampai 98. Sementara itu Kamboja, data World Bank 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75 Kamboja ya semangat ini sampai 85 penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian terutama padi merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Ketika negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam antara lain didapatnya kawasan subur dan untuk budidaya tanaman padi seperti di delta Sungai Mekong sebagai penghasil beras utama. Kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai rice bowl, ya, mangkok nasi. Produksi pertanian di negara yang termasuk dalam kawasan Das Mekong, daerah aliran Sungai Mekong, menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk diekspor. Saat ini Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia. Thailand diikuti Vietnam yang kedua. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras berlahan pulih dan bangkit. Dari bacaan di atas, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Tulislah secara ringkas kesimpulan yang kamu dapatkan dari bacaan. Sebelumnya, identifikasi dulu informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Nama Ali, tanggal sekarang berapa? Ini tanggalnya, tanggal 6 ya, tanggal 6 Maret 6 Maret ini 3 ya 2021. Pembangunan sektor pertanian Asia Tenggara. Ya, gagasan utamanya, ringkasan bacaan ya. Gagasan utamanya adalah pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara secara umum ya. Gagasan utamanya pentingnya pertanian ya, ini tadi ada kutipan-kutipan ya. Nah, ini kehidupan masyarakat sangat bergantung pada pertanian ya. Jadi kehidupan masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian. Atau kehidupan suatu negara ya, kehidupan dalam kesejahteraan suatu negara, sangat tergantung sektor pangan ya, pertanian ya, terutama negara-negara yang memang subur ya. Beda dengan Singapura ya, dagang memang ya. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Kesejahteraan suatu negara tergantung pada sektor pertanian atau pangan. Ya, lingkari 3 kata kunci dalam gagasan utama. Tuliskan kata tersebut yang disediakan 3 kata kunci. Ya, di sini memang ada 3 paragraf, 4 paragraf sebenarnya. Ya, ini pertanian sektor yang sangat strategis menumbuhkan perekonomian negara. Ya, khususnya negara berkembang. Ya, di kawasan Asia Tenggara. Di negara
berkembang Asia Tenggara, pertanian adalah sektor yang sangat strategis. Sektor yang sangat strategis. Strategis itu sangat penting ya. Yang nomor 2, nah, penyerapan tenaga kerjanya besar juga. Ini negara pengekspor beras ya ini. Keuntungan lain ya, pertanian adalah penyerap tenaga kerja yang tinggi. Ya, pertanian menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ya, menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, ini apa? 3 negara apa ya yang menjadi lumbung pangan itu adalah penghasil padi yang terbesar, yaitu adalah pertama Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Ya, karena keadaan alamnya sangat mendukung. Keadaan alam sangat mendukung. Ringkasan bacaan ya, kalau kita ringkas kita tulis gagasan utamanya ya. Nah ini pertanian adalah sektor yang sangat strategis karena nggak cukup tempatnya. Ringkasan saya tulis di sini ya, ringkasan halaman berapa tadi? 78 ya, halaman 78. Oke, pertanian adalah ya, sektor yang sangat strategis bagi negara, terutama negara berkembang di Asia Tenggara. Daerah berkembang di Asia Tenggara. Ya, oke. Ini yang kalimat pertamanya seperti itu. Yang kedua, ya. Nah, ini ada kalimat, ini adalah kunci perekonomian, itu keterangan saja. Agriculture Human Right ada keterangan. Nah, ini keuntungannya. Selain itu, pertanian menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Terus kemudian ini sektor pertanian terutama padi merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Ya, sektor pertanian terutama padi adalah pendapatan terbesar. Ya. Sektor pertanian terutama padi merupakan sumber pendapatan utama ya bagi petani Thailand, Vietnam, dan Kamboja.
ya utama. Kita nggak tahu terbesar apa enggak, yang jelas yang utama. Bagi ya mayoritas petani Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Nah, ada yang tulis Kambodia, ada yang dalam bahasa Indonesia Kamboja gitu aja kayak bunga. Kita lanjutkan. Nah, ini enggak terlalu, ini keterangan aja ya. Oke, itu yang paling utama. Bekerjalah dengan temanmu masing-masing membuat 5 pertanyaan dari bacaan pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Tukarkan pernyataan yang kamu buat dengan pernyataan yang kamu buat tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan pertanyaan temanmu yang temanmu buat. Jawablah pertanyaan tersebut, kemudian periksalah jawabannya, gunakan bacaan sebagai acuan dalam memeriksa bacaan. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya di beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikannya masing-masing. Namun ada satu persamaan yang dimiliki negara-negara tersebut, yaitu untuk kebutuhan rakyat, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, jadi persamaannya itu. Jadi semua rakyatnya itu ingin mendapatkan pendapatan yang layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ini bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup layak dan mengusahakan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum pada pasal 27 ayat 2. Pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal di atas? Ya ini tadi. Ya. Warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak. Ya. Apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Iya dan iya. Ini kalimat berikutnya, setiap warga berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan. Nah ini, setiap warga ya harus mengusahakan. Ini wajib itu kan harus dilakukan. Mengusahakan ya suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Mencapai tujuan tersebut. Kalimat manakah yang menyatakan hal tersebut? Ya ini. Kalimat pada pasal ini. Semuanya kita tulis ya. Apakah menurutmu ini jawabannya cukup iya gitu aja ya. Iya. Ya, nah ini kalimatnya ini. Ini kalimatnya. Nah, ini lebih ke sini aja. Apakah menurutmu pasal tersebut disinggung tentang tanggung jawab warga mengusahakan kehidupan yang layak? Iya. Ya, ada di dalam pasal, disebutkan di pasal tersebut ya. Di pasal tersebut. Nah, kalimat manakah yang ini? Setiap warga harus mengusahakan ya, mengusahakan ini biarkan gini aja deh. Jadi ini biarkan di sini. Ya, ini kalimatnya kita contoh persis seperti di sini aja. Ya.
Ini kita contoh persis saja. Setiap warga, kalimat mana ya? Kalimat kan harus komplit ya. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak ya di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini lebih enak. Amatilah lingkungan sekitarmu, identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawab untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ya, ya. Identifikasi kegiatan yang dilakukan guru setiap hari ke sekolah untuk mengajar, misalnya guru ke sekolah tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan warga sebagai perwujudan tanggung jawab ya untuk mengajar. Ya, kemudian apalagi ya? Banyak ya sebenarnya ya. Para pegawai datang tepat waktu untuk bekerja. Perusahaan datang tepat waktu untuk bekerja. Ya, usaha pembuatan tempe, misalnya usaha-usaha wira swasta yang dilakukan warga. Yang dilakukan warga. Ini apa yang terjadi apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya, maka warga tersebut tidak akan mendapat kehidupan yang layak. Nggak mau bekerja, malas-malasan ya, nggak dapat uang, ya kan, nggak dapat penghasilan. Menurutmu apakah hal-hal yang kamu lakukan dan pelajari hari ini akan memberi manfaat bagimu? Ya, kita tentang belajar tanggung jawab dalam bekerja, tanggung jawab dalam belajar akan terbawa saat kita bekerja nanti. Jadi kita harus membiasakan kebiasaan baik dalam belajar, ya. Kemudian kerjasama dengan orang tua, pilihlah satu topik yang kamu pelajari hari ini, bacalah lebih detail bagi topik tersebut dan ceritakan kembali pada orang tuamu. Jelaskan kepada mereka secara terperinci tentang topik tersebut dan mintalah orang tuamu memberikan beberapa pertanyaan dari topik tersebut, ya, atau tentang topik tersebut. Selanjutnya pembelajaran 5 kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.